aku ada di dalam. Ana kang utawi aku itu fihi di dalamnya. Ana yang mana aku itu fihi di dalamnya. Jadi ma'ama hale atau padahal beserta sakit, padahal ada sakit gitu ya. Ana fihi di mana aku ada di dalamnya. Minal marodi yaitu sakit. Isinya ma itu adalah sakit. Minnya min bayaniyah menjelaskan isinya ma ya. Jadi kalau minal marodi tidak kita baca langsung kita masukkan ke ma, isinya ma itu marot, min itu min bayaniyah menjelaskan isinya ma. Jadi ma'ama pada ma'ama anafi padahal aku sakit gitu ya. Ma'ama halin netepi perkara sakit anak kang utawi ingsun iku fi ing dalem ma ya. Padahal aku ada dalam keadaan sakit seperti ini. Lama nih. Jadi andaikan Allah menyiksaku karena tinggal sholat, karena meninggalkan sholat. Padahal aku sakit seperti ini. Zolamani. Berarti Allah telah mendolimi ini ing aku. Nah, itu kata-kata seperti itu melecehkan Allah, menghinakan Allah, meremehkan Allah. Nah, dianggap Allah itu tidak maha tahu. Dianggap Allah itu melakukan ya zalim ya, sekalipun itu pengandaian. Allah itu tidak mungkin berlaku zalim kepada hambanya. Tetapi hambanya yang zalim sendiri kan ya. Au qala li fi'lin hadatsa. Au qala atau berkata dia li fi'lin terhadap perbuatan hadatsa yang muncul apa fi'lin hadza bi ghairi taqdillah. Ada suatu perbuatan yang muncul dari seseorang atau dari dirinya atau ya dia mengatakan hadza ghairi taqdillah. Hadza utawi pekerjaan ini, perbuatan ini ghairi taqdillah itu tanpa ditakdir oleh Allah. Berarti dia mengingkari atau meyakini sesuatu, ada sesuatu yang muncul di alam raya ini kelewatan, tidak ditakdir oleh Allah. Itu juga bisa murtad. Nah, jadi seorang harus yakin, ini bagian dari keyakinan kita, iman kita adalah kita meyakini semua yang terjadi di alam raya ini adalah karena takdir Allah. Ini banyak orang awam yang tidak tahu takdir, ya. Orang awam tidak tahu takdir, mengira yang ya kadang-kadang takdir tidak dijelaskan karena bagi orang awam bingung loh. Berarti kita melakukan keburukan itu dikehendaki oleh Allah. Kita melakukan keburukan itu ditakdir oleh Allah. Bingung, orang awam memahami seperti itu. Terus nanti seseorang atau saya masuk neraka juga takdir Allah. Saya masuk neraka, loh kan pekerjaan saya itu ditakdir oleh Allah. Kok saya disiksa? Itu orang awam masih bingung dengan takdir. Ya. Jadi kita wajib nu'minu, ya, wajib antuk mina bil qadari khairi wa syarhi min Allah. Kita ya, wajib an-nu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Semua yang terjadi di alam raya ini terjadi karena atas kehendak dan ketentuan Allah. Tidak ada satupun yang muncul, yang terjadi di alam raya ini ya, yang tidak ditentukan, tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, berarti pencurian dikehendaki oleh Allah. Ya iyalah. Orang tidak beriman dikehendaki oleh Allah. Ya iya. Kalau Allah menghendaki la amana ma fil ardi kulluhum jami'a. Gimana ayatnya? Walau sya'allahu la amana ma fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Walau sya', ada kan Allah
Anda kan berkehendak Allah subhanahu walau syaa Allah walau syaa Allah la amanu fil ardi kulluhum begitu ya. Apa walau syaa Allah la ja'alan nas ummatan wahidatan. Ya ada lagi walau syaa Allah la ja'alan nas ummatan wahidatan. Walau syaa Allah la amanu fil ardi kulluhum jami'an. Andai kan Allah berkehendak, maka semua orang yang ya la amanah ya sungguh akan beriman mangfil arti kulluhum, orang-orang yang ada di bumi ini kulluhum semuanya jami'ah ya, kulluhum seluruhnya jami'an semuanya. Semua akan beriman kalau Allah menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki. Allah yudhillu may yasha ya, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Yang diberi hidayah, diberi kesehatan itu semua yang memberi Allah. Yang menyesatkan Allah, terserah Allah. Kemarin kita sudah bicara tentang keadilan Allah dan fadl. Kalau Allah memberikan kebaikan termasuk keimanan, itu adalah karena fadl Allah, anugerah Allah. Kalau Allah tidak memberikan sesuatu, itu juga boleh-boleh saja, itu keadilan Allah. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafilihi. Itu adalah takdir Allah, itu dijelaskan dengan apa? Dengan sifat jaiz Allah. Nah, maka orang yang mengatakan wah ini bukan atas takdir Allah, ini karena kamu sendiri ini. Kamu melakukan, kamu nyuri ini, ya kamu sendiri, bukan ditakdir Allah. Nah, seperti orang kok ngomong seperti itu dia kafir kalau paham. Tapi kalau dia nggak tahu, karena orang awam, ya semoga diampuni lah. Oh, di sini banyak orang tidak tahu, banyak orang apa? Banyak orang yang tidak tahu ngomong genai, terutama takdir itu, semua takdir, semua takdir. Itu lagi, yang satu lagi itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga kita sendiri yang merubah. Jadi kita yang merubah kita sendiri. Kalau kita tidak merubah, tidak. Itu bukan takdir Allah. Kamu miskin ya kamu sendiri itu. Kamu sakit kamu sendiri. Kenapa kamu miskin terbelakang? Kamu bodoh. Ya gara-gara kamu sendiri. Bukan takdir Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang ngajari kayak gitu? Ini innallaha la yughayyiru ma biqaum. Sesungguhnya Allah tidak merubah. Innallaha sesungguhnya Allah la yughayyiru tidak merubah ma biqaumin apa saja, apa-apa yang ada pada suatu kaum. Apa itu apa? Min nikmatin an'amallahu alaihim. Di sini adalah nikmat. Jangan nafsiri sendiri. Jadi ini sebenarnya Allah tidak merubah kenikmatan yang ada pada kaum. Seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga mereka sendiri yang merubahnya. Karena dia tidak bersyukur, kemudian nikmat itu diambil oleh Allah. Karena dia kafir, tidak bersyukur, kemudian kembalikan tidak bersyukur. Kalau kembalikan syukur itu kafir, tidak apa? Ya, tidak bersyukur diambil oleh Allah. Dari kemarin tuh tahun tentang di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annallaha lam yughayyiru dzalika bi annallaha lam dzalika bi annallaha lam tadi malam tuh dzalika bi annallaha telepon lagi tadi malam atas sendiri kiri gimana semua dimaki dzalika bi annallaha lam yughayyiru apa la yughayyiru lam yughayyir apa la yughayyiru dzalika bi annallaha lam dzalika bi annallaha lam yughayyir nikmatan an'amal dulu saya dulu nanti Kak ayatnya sudah usah nah dzalika bi annallaha lam yughayyir nikmatan an'amallah. Ayatnya gimana?
lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha. Terusnya dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha alaihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Gitu apa ya? Ayatnya gimana? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha alaihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Gitu. Dzalika yang demikian itu adalah bi anna Allah, bahwa ya Allah lam yakum mughayyir, tidak akan merubah, ya. Tidak ada Allah itu mughayyiran, zat yang merubah nikmatan an'amaha alaihim. Sebuah kenikmatan yang Allah telah memberikan nikmat tersebut kepada mereka hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri yang merubah. Wa annallaha sami'un alim. Maka ini ayat menafsiri ayat tadi yang berbunyi innallaha la. Gimana yang pertama tadi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi hati-hati. Jadi kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini atas takdir Allah. Tidak ada kewajiban bagi Allah untuk mentakdir hambanya ini yang baik-baik saja. Yang enggak. Yang baik dan yang buruk itu Allah. Wong kita ini milik Allah. Kita alam raya ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi kita mau diapakan oleh Allah ya terserah Allah. Mau nggak dikasih iman ya terserah Allah. Wong itu milik kita, milik Allah. Mau nggak dikasih kaki, mau nggak ya, dan seterusnya itu hak Allah. Adalah keadilan Allah. Seperti itu. Allah tidak zalim, tidak memberikan hidayah kepada seseorang. Ya. Kalau kemudian seseorang disiksa itu karena apa? Karena keinginannya, ya. Karena niatnya, karena keinginannya. Ya, maka seseorang yang melakukan keburukan dan didasari keinginan, bukan terpaksa, ya, bukan lupa, maka dia berdosa. Maka seseorang berdosa itu karena melakukan tersebut karena keinginannya, tidak ada unsur paksaan, tidak lupa, jadi sengaja. Au qala li fi'lin hadatsa hadza bi ghairi taqdirlah. Au law syahida indi al-anbiya'u, atau dia berkata law syahida, andaikan bersaksi indi di sisiku al-anbiya'u, siapa yang bersaksi al-anbiya'u, para nabi, awil malaikatu atau para malaikat, au jami'ul muslimina atau semua orang muslim bersaksi bigada dengan seperti ini, maqabil tuhum, maka aku tidak akan menerima sebab aku mereka semua. Ini menghina malaikat, menghina para nabi, menghina kaum muslim. Andai kan, ya, seluruh kaum muslimin bersaksi, tidak akan aku terima. Jadi menghina, melecehkan. Au qala la af'alu kadza, au qala la af'alu wa in kana sunnatan. Au qala, atau dia mengatakan la af'alu, tidak akan melakukan sapa aku kada ing demikian, wa in kana, sekalipun, ya, hale, sekalipun ada apa kada ana iku sunatan sunnah, ya. Aku tidak melakukan ini sekalipun sunnah. Bikostil istisa. Tapi ada bikostil istisa. Kalau nggak bikostil istisa, aku nggak maulah. Nggak mau pakai baju yang sampai ke lengan. Sampai ke lengan. Kan sunnah ini, sampai ke lengan. Rasulullah bajunya sampai ke lengan. Nggak kelihatan sikunya. Ya kan? Dari Rasulullah bajunya sampai ilal ku'ain ini. Akmamnya itu, hukumnya. Saya nggak mau baju sampai itu, sekalipun itu sunnah.
Tujuannya apa? Biqasdil istihza'i. Dengan tujuan meremehkan atau melecehkan atau guyu-guyu istihza itu guyu-guyu menertawakan ya ini. Tapi kalau enggak tujuan apa-apa, sumuk, oh ya enggak apa-apa. Ya. Cuma dia meninggalkan yang lebih mulia, lebih utama. Nah, terlebih ketika sholat, sunnah di luar sholat. Kalau di dalam sholat sangat disunahkan. Nah, gitu ya. Sesuatu yang tidak yang makruh di luar sholat, kalau di dalam sholat sangat makruh, gitu ya. Maka seperti esbal ya, di bawah mata kaki, ya, itu bagaimana? Itu ya, sebagian ulama mengharamkan, ya, sebagian ulama memakruhkan. Ya. Seperti Ar-Rawyani dalam mazhab Syafi'i itu mengharamkan. Ya. Sementara An-Nawawi mengatakan makruh dan sebagian lain makruh. Maka sama-sama mazhab Syafi'i. Nah ini apa? Kalau kemudian ya atau sebagian lagi ada yang mengatakan apa? Yang keras batal sholatnya. Kalau batal ya enggak lah. Haramnya ini haram li amrin kharijin, bukan urusan sholat tapi urusan apa? Bukan urusan nutup aurat tapi urusan pakaiannya. Urusan pakaian seperti pakaian ada tulisannya yang ya haramnya kan yang ganggu, jangan dibaca. Ya, ada pakaian tulisan di belakang jangan dibaca, tetap dibaca orang, ganggu orang haram, ganggu orang sholat ya. Loh, kan di belakang saya itu orang buta nggak apa-apa lah ya, ya kan nggak ada yang terganggu lah. Atau malam hari gelap nggak bisa dibaca, orang nggak bisa membaca gitu, buta huruf ya, setidaknya yulfitun nazar makruh. Yulfitun nazar itu mengalihkan perhatian orang menjadi beralih, mestinya perhatiannya ke bacaan sholat menjadi ke tulisannya ada agak nyentrik ya, atau mungkin makanya kalau kita pakai pakaian yang biasa-biasa aja, jangan yang apa menarik perhatian, apa bahasanya apa, yang oh, nggak piye apa yang apa cari perhatian berarti ya, yang kok ada yang iya cari perhatian ya, itu masa hukumnya apa ya, minimal makruh ya. Wah ini nggak ada yang tertarik dengan ya, ya jadi orang jadi ngelirik yang nyeleneh. Makanya nggak usah bikin apa namanya, nggak usah kalau sholat nggak usah pakai pakaian yang beda dengan yang lain ya, beda dengan yang lain ada saja bikin apa yang lain di sini misalnya, nah di sini semuanya pakai pakaian paling hijau, dia sendiri yang merah nyala misalnya ya nggak usah yang nyeleneh. Jadi orang mau nggak lihat ya, ya jadi lihat gitu ya. Atau misalnya kopiah ya hitam lah, dia pakai wah hitam, hari ini saya mulai hari ini kopiah saya apa merah atau yang lain, atau dikasih apa yang apa salah satu di antara capres atau cawapres yang identik. Ya jadinya orang mau nggak lihat jadi lihat, itu minimal makruh bisa haram. Kalau di luar sholat, kalau di dalam sholat ya sangat lah. Jadi apa ya, tidak boleh biqasdil istihza, meremehkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aulaukana fulanun nabiyan ma'amantubi. Laukana adekan ada fulanun sapa si fulan nabiyan itu seorang nabi ma'amantubi, maka aku tidak akan beriman kepadanya. Ini jadi istilah kenabian, istilah keimanan, istilah apa ya, hal-hal yang berkaitan itu nggak usah untuk main-main, nggak usah untuk apa untuk candaan. Au a'tahu alimun,
atau memberikan hu ing dia alimun apa sapa seorang alim fatwan ing fatwa. Faqala dia maka berkata seperti dia orang itu berkata ayu syai'in hada syar'u ayu syai'in utawi mana sesuatu hada syar'u ayu syai'in utawi mana sesuatu mana sesuatu ada syar'u utawi aturan ini apa-apaan itu ya. Apa-apaan hukum macam ini apa-apaan syariat ini masa syariat kayak gini nah itu melecehkan syariat ya. Misalnya orang kan jarang yang mau pakai niqab pakai apa cadar itu apa-apaan syariat macam itu masa masa hukum Islam wajah yang cantik-cantik malah ditutupi coba buat apa wajah ya untuk dilihat biar tahu biar orang bisa menikmati kecantikannya kan inallah jamilun la yuhibbul jamal Allah itu maha indah suka yang indah masa keindahan malah ditutup-tutupi coba syariat macam apa itu nah hati-hati itu bisa murtad dengerin sih enak ya. Orang yang senang wah benar-benar sekalipun kamu tidak ngomong tapi membenarkan dalam hati sama aja itu juga murtad. Makanya kalau buka YouTube hati-hati kita hanya sekedar lihat ya sekedar lihat sekedar dengerin nggak ikut ngomong nggak tapi malah ikut guyu-guyu ada orang yang melecehkan ya bukan bikin candaan dengan Islam bikin candaan manggi ya sama atau ikut tersenyum ya pokoknya kita tidak usah setuju dengan hal-hal yang apa ya, siapa saja yang bikin candaan terhadap agama kita terhadap simbol Islam terhadap syariat Islam semuanya ya kalau kita ikut tertawa ikut apa nah itu kan partainya sama dengan partai saya itu kan tokoh saya itu kan idola saya mau idola siapa saja ya pokoknya kalau kita ikut-ikutan menertawakan setuju maka kita ikut keluar dari Islam itu kalau nggak tahu orang awam ya jangan kemudian kamu murtad ya saya habis ngaji Sulamut Taufik macam itu murtad sudah kamu sekarang murtad ya jangan seperti itu orang yang melakukan sesuatu yang bikin murtad itu belum tentu murtad jadi kita hanya boleh ya wahai saudaraku kamu melakukan sesuatu yang bisa bikin murtad itu ya jangan ngomong kamu murtad loh jangan dulu mungkin ada uzur karena tidak tahu itu ya karena nggak mau ngaji ya mungkin dia santai dulu masa dia itu mondok 10 tahun masa nggak tahu kamu murtad loh wah ya jangan gitu tidak jaminan mondok 10 tahun kemudian tahu seperti ini kan kitab Sulamut Taufik ini kan tidak semua orang suka ya kan kenapa tidak suka ya tidak suka aja kenapa tidak suka kan tidak harus diungkapkan kenapa tidak suka kenapa kamu tidak suka nomor 2 ya tidak suka aja nggak usah pokoknya nomor 2 dari dulu saya tidak suka saya sukanya yang nomor 1 misalnya sah saja kenapa pilih yang nomor 2 ada yang nomor 1 baru kalau nomor 1 tidak ada pilihlah yang nomor 2 kan gitu itu kaidahnya gitu apalagi nomor 3
Cuma nomor ini tadi cuma nomor. Cuma ngomong nomor aja kok. Kita lanjutkan apa? Nah, makanya ditambah di sini muridan hale menginginkan sapa orang ini ya al istighfafa ing meremehkan. Istighfaf itu menganggap ringan, menganggap enteng, ya meremehkan, menyepelekan. Au qala laknatullahi ala kulli alimin, atau dia berkata laknatullahi utawi laknati Allah iku ala kulli alimin, ya, atas semua orang alim. Laknat itu apa sih? Laknat itu dijauhkan dari rahmat, itu laknat. Ya, jadi laknatullah maksudnya laknat Allah ya dijauhkannya rahmat, ya rahmatnya Allah itu ala alimin pada orang alim. Jadi berarti dia ya, ini berdoa ya, laknatullah ya ala kulli alim. Semoga laknat Allah itu ala kulli alimin atas seluruh orang alim. Loh, berarti dia mendoakan laknat kepada orang alim. Enggak boleh. Yang berhak dilaknat itu adalah apa? Ya setan dan orang-orang yang seperti setan. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau orang Yahudi secara umum nggak boleh. Misalnya siapa ya? PM Israel hari ini siapa? Udah Netanyahu, ya. Laknatullah ala Netanyahu. Boleh apa enggak? Ya jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Nah, kalau dia masuk Islam, ya. Nah, apa enggak mungkin? Lah kamu Tuhan atau gimana menyatakan enggak mungkin? Kamu Allah kok menyatakan enggak mungkin? Ya sah-sah saja. Mau bunuh orang 1 juta kemudian masuk Islam, boleh apa enggak? Enggak boleh. Kamu sudah terlalu banyak dosa. Oh ya enggak boleh. Tetap bisa-bisa saja. Karena apa? Innallaha yaqbalu taubat abdin malam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya setiap hamba malam yughargir, selagi nyawa belum sampai di ghorghor, belum sampai di tenggorokan, itu masih bisa bertaubat. Seperti itu. Kalau umum boleh laknatullah alal yahud, itu ya boleh. Laknatullah alal kufar boleh. Tapi melaknat seseorang tidak boleh. Sekalipun kita benci, kuncinya sampai di ubun-ubun, nggak boleh. Apalagi saudara kita, ya sekalipun beda partai nggak boleh sampai laknatullah. Memangnya, ya, laknat itu sudah pol-polan, ya. Nggak boleh kita mendoakan seseorang apa dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau wong Rasulullah ketika hijrah di Taif itu dilempari, dimusuhi oleh orang-orang kafir kan, ya sampai dilempari. Orang-orang budak-budak sama anak-anak kecil itu ngede itu apa? Mengejek-ejek ya. Muhammad, ya. Kalau bahasa sini Muhammad ketir gitu. Orang sini kalau sana Majnun bikin film Majnun kadzab apa macam-macam. Itu mestinya kan kafir. Orang menghina Rasul kafir apa enggak? Orang melecehkan Rasulullah langsung depan Rasulullah kafir apa enggak? Murtad apa enggak? Bukan murtad lagi. Belum masuk Islam itu. Belum masuk Islam kok murtad. Ya, kafir. Ya. Tetapi Rasulullah mendoakannya apa? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukilah kaumku fa innahum aili annahum fa nyali ta'lil.
fa innahum la ya'lam. Karena li'annahum la ya'lam, karena mereka tidak tahu. Maka tidak tahu itu udzur. Orang tidak tahu masih layak didoakan untuk dapat hidayah. Ya, dapat. Maka kalau ya ini budaya bagus itu, orang Arab kalau lagi marah itu, Allah yahdi, semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Itu pada marah itu, marah jotosan itu, oh Allah yahdi, tapi berdoanya sambil marah, berdoa sambil marah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Marahnya bagus kata-katanya. Kalau orang sini marah, yang keluar binatang semua. Ya, maka orang itu ya tetap mending, sekalipun berdoa dengan marah ya mending keluarnya masih berdoa, bukan apa, bukan pisuan, bukan caci maki, bukan mendoakan buruk. Ya baiknya ya dijotos kita masih tersenyum, Allah yahdik. Bagus ini ya. Kalau dijotos sebelah kiri, kasihkan sebelah kanan. Oh, apa ada lah orang kayak gitu. Ditampar gigimu, pipimu sebelah kiri, kasihkan sebelah kanan. Ada kayak gitu. Muridan halim menginginkan al istighraqa, sapa dia itu orang al istighraqa yang menghabiskan, istighraq itu menghabiskan, ya, menghabiskan semua satuannya, ya, satuan alim itu ya, asyamila yang memuat, ya, li ahadil anbiya, memuat seluruh alamnya, nggak usah diartikan salah satu di antara para nabi, ya. Jadi alim seluruh orang alim, termasuk di antaranya para salah seorang nabi. Kayak gitu dia melaknat nabi, ya, jadi kafir. Au qala ana bari'un minallah, atau seseorang berkata ana bari'un minallah, aku berlepas diri minallah, dari Allah. Au minan nabiyyi, atau dari nabi. Au minal qur'ani, atau dari Quran. Au minas syariati, atau dari syariat Islam, ya. Au minal islami, atau dari Islam. Berlepas diri itu berarti ya berlepas diri itu apa? Tidak ikut cawe-cawe, tidak ikut, berlepas diri itu bebas, ya, tidak ada urusannya dia dengan Allah. Berarti gimana? Berlepas diri Allah berarti tidak beriman lagi kepada Allah, nggak kenal Allah, nggak seperti itu ya. Berlepas diri itu berarti apa? Berlepas diri dari Allah ya tidak beriman lagi kepada Allah, tidak peduli dengan Allah dan seterusnya. Berlepas diri dari Allah, dari Quran, dari syariatnya, kafir. Au qala li hukmin hukima bihi min ahkam syariat, atau dia berkata seperti dia li hukmin, pada sebuah hukum, hukima yang dipakai untuk menghukumi, bihi dengan hukum tersebut, dengan hukmin, ya. Jadi ada sebuah hukum yang dipakai untuk menghukumi, min ahkam syariati, dari hukum-hukum syariat. Ada sebuah hukum yang dipakai untuk menghukumi, dari hukum syariat, dia mengatakan laisa hadzal hukmu aw la a'rifu al hukma, laisa tidaklah apa hadzal hukmu, iki hukum minas syariah, ini hukum bukan dari syariat. Nah, dia ngomong seperti itu. Padahal itu hukum syariat, dia tidak
dia tidak meyakini itu hukum syariat, maka dia keluar dari Islam. Berarti mengingkari satu hukum saja dari hukum-hukum syariat, dia kafir, dia murtad. Murtad ini kalau dia berkata ya murtad qauli, ya. Kalau dia berkata seperti itu, hatinya masih muslim, masih yakin, masih beriman, tapi mengucapkan seperti itu berarti murtad qauli, ya. Murtad apa? Qauli, ya ini berkata sesuatu yang membawa murtad, keluar dia dari Islam. Kalau dia terpaksa, misalnya dipaksa orang, kalau kamu tidak mau berkata seperti itu, saya bunuh. Dia berkata berarti kan cuma di lisan tok, tidak sampai ke hati, dipaksa, ya diampuni oleh Allah. Ya. Kalau enggak dihajar, ya. Misalnya, ayo ngomong, itu kan dipaksa dia. Paksa siapa saja yang maksa. Yang maksa itu orang yang ketika dia tidak mau disiksa atau diancam, ancamannya dia bisa merealisasikan ancamannya. Tapi kalau yang maksa anak kecil, ayo nggak mau, nanti saya jatuh sih. Oh, yang maksa anak kecil, ya nggak boleh. Awla ariful hukmah, atau dia mengatakan la arifu, tidak, aku tidak kenal siapa aku al-huma yang hukum mustahzian, hale atau seraya meremehkan, melecehkan bihumillah terhadap hukum Allah. Au qala wa khutmal awian, au qala atau berkata seperti dia waqad mal awian, dan benar-benar telah memenuhi, orang itu memenuhi wi'aan, yang sebuah wadah. Dia berkata kak sang dihapo kaksan, gelas, sebuah gelas dihakan yang penuh. Nah, jadi tujuannya mustahzian. Ya, tujuannya tentu mustahzian. Jadi makanya kalau kita, ya ini mustahzian itu ya candaan, bercanda. Maka kalau kita sedang bercanda, jangan baca ayat-ayat Allah, tujuannya bercanda. Nah, hati-hati. Kadang-kadang orang seperti itu. Ingat apa? Ingat ayat Allah, itu diucapkan sambil bercanda, sambil guyu-guyu. Itu nggak boleh candaan dengan ayat-ayat Allah. Au afrawa syarab, atau sedang mengosongkan, menuangkan, ya, menuangkan syaraban ing minuman. Dia sedang menuangkan minuman gini, kemudian fakanat saraba, tujuannya untuk candaan. Maka ada apa, fakanat saraba. Jadi, huh? Ya, sambil meraktekkan. Nah, kan tujuannya bukan melecehkan, tujuannya bukan guyonan, ya, tujuannya bukan apa, bukan candaan. Ya, ada di YouTube itu menghafal sambil, dulu juga pernah dibawa ke sini, ya, yang penemunya itu Sambas itu. Saya tidak setuju seperti itu. Jadi, apa, sambil, misalnya wasyamsi, pokoknya itu ya wasyamsi waduhaha, pokoknya
wal qamari idza talaha. Woy, sambil ya, saya nggak bisa. Pokoknya di YouTube itu ada seperti itu. Itu bukan syar'i. Ulama kita mengatakan caranya baca Al-Quran itu dengan khulu, dengan khusyuk, dengan tadab, dengan perenungan artinya, bukan dengan kakek pola. Masa kayak orang senam, kayak seorang apa ya. Ya ini kan anak-anak TK ya, mau anak-anak TK, mau anak-anak apa besar, anak kecil, sama aja kita ngajari yang baik. Ya. Bahkan ulama kita mengatakan ini di kitab Hidayatul Mustafid yang diajarkan di pondok-pondok, ya, pondok-pondok tradisional. Saya tahu juga dulu di pondoknya Mbah Maimun, ya, di sekolah sana, sekolah sarang, ada Hidayatul Mustafid. Di situ sebutkan bahwa apa berdendang dengan baca, ya singkat saya ya, baca Al-Quran sambil berdendang sebenarnya itu bid'ah, nggak ada ajarannya. Ya, sambil mau berdendang kakinya apa mau berdendang apa, mau berdendang, nggak ada ajarannya kayak itu. Ya. Lo kan nggak tahu, lah nggak tahu beda lagi, nggak tahu ya nggak tahu. Ya. Diampun apa enggak? Lah urusannya ma'dzur apa enggak? Ngudurnya diterima oleh Allah apa enggak? Enggak tahu itu ada yang ma'dzur, ada yang ghairu ma'dzur. Enggak tahu ma'dzur apa yang dimaafkan itu apa? Yang alasannya diterima, dia enggak tahu. Dia hidupnya sana di Papua apa di mana yang enggak ada orang pintar. Ya, enggak kenal siapa-siapa atau lingkungannya ya lingkungan orang awam semua, kesibukannya tiap hari paling atau sibuk tiap hari, wow, sibuk dengan apa ya, dengan cari nafkah. Hari ini cari nafkah itu, oh, cari nafkah dari pagi sampai sore aja nggak cukup gitu ya. Dari pagi, mulai pagi kurangkan apa bahannya, kemudian digoreng, sore berangkat sampai malam, pagi gitu lagi muter gitu lagi untuk mencukupi keluarganya, dia nggak tahu apa-apa. Ya semoga diampuni ya. Nggak sempat untuk apa buka channelnya Ustadz itu atau tanya, atau saya nggak punya kenalan saya ya diampuni. Tapi kalau dia diajak ngaji nggak mau, oh ya sudah ada, nggak sempat, bukan nggak sempat, nggak mau menyempatkan diri. Nah orang seperti ini ya, ya bukan makdzur. Bisa ada yang ditanya, ada yang ya, nggak makdzur, nggak diterima uzurnya. Dia berdosa karena tidak mau cari uh, ilmu. Dan terus dia murtad apa enggak? Ya, dia tidak tujuan menghina, tidak tujuan melecehkan ya, tidak, tapi berusaha. Makanya kalau ada orang melakukan hal-hal yang membawa murtad ini, kita tidak boleh langsung, nggak boleh. Barangkali dia ada untuk ya, yang dia tidak tahu dan seterusnya. Maka ya kita kasih tahu dengan pelan-pelan, jangan dengan menghinakan. Au inda wasri kailin. Makanat saroban, maka saroban apa artinya? Fatamur kana. Fatamur kana. Au inda wasri kailin, atau ketika inda wasrin, ketika menimbang, au kailin, atau ketika menakar, dia wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ayat yang berkaitan dengan menimbang, wa idza kaluhum, ketika mereka, kalau usah diartikan ya, ketika mereka menakar orang-orang, awazanuhum, atau menimbang untuk mereka, untuk orang-orang, yukhsiruna, maka pada apa ngurangi, ketika nimbang atau ngurangi, itu wailul mutaffifin ya, wail bagi orang yang ngurangi takaran.
kecelakaan bagi orang yang takal. Nah, ini sambil nimbang sambil anu terus wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tujuannya tadi untuk menghilangkan nggak boleh. Aw inda ru'yat jam'in, atau ketika melihat orang banyak, jam'in itu orang banyak. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Baca ayat Al-Quran yang berhubungan dengan itu. Wa hasyarnahum, dan kami mengirim mereka, mengumpulkan mereka, falam nughadir minhum ahada, kami tidak mengkhianati minhum dari mereka ahadan yang seorang pun. Bi qasdil istighfaf, dengan tujuan apa? Meremehkan, istilzai, atau apa, menertawakan atau candaan, atau meremehkan, fil kulli, dalam semuanya. Wa kadza kullu maudhi'in ustu'mila fihi al-Qur'an. Wa kadza, begitu juga kullu maudhi'in, wa kadza begitu juga kullu maudhi'in, wa kadza, dan ikut seperti itu, dan itu seperti itu, ya. Dan ikut seperti itu, kullu maudhi'in, utai setiap tempat, ustu'mila yang di ustu'mila fihi al-Qur'an. Ustumila yang diperlakukan di dalam kulimatian apa Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an bidalikal qasdi, dengan tujuan tersebut, dengan itu tujuan, dengan tujuan itu. Jadi begitu juga di semua tempat, semua keadaan, kok Al-Qur'an diperlakukan seperti itu. Al-Qur'an dijadikan canda, Al-Qur'an dijadikan apa, untuk dilecehkan. Itu semua bisa mengantarkan seseorang keluar dari Islam. Fa in kana bi ghairi dzalika qasdi, fa in kana, maka jika ada apa hal tersebut bi ghairi dzalika qasdi, dengan tanpa tujuan itu, tujuannya tidak melecehkan, ya pokoknya sekedar dia bercanda, tapi dengan tujuan, dengan bukan tujuan apa, melecehkan. Ada enggak orang bercanda, tapi orang Muslim, orang baik-baik, tapi dia lagi bercanda, bukan sedang untuk menghinakan Al-Quran, tapi candaan biasa. Candaan, dia berarti pakai candaan yang salah. Dia kepengen bercanda tapi dengan cara yang salah. Fala yukafaru, maka tidak dikafirkan sapa dia orang ini. Lakin qala Syekh Ahmad Ibn Hajar. Tetapi telah berkata Syekh Ahmad Ibn Hajar, sapa Syekh Ahmad Ibn Hajar. Siapa ini? Syekh Ahmad Ibn Hajar, yakni Al-Haytami. Ya, kalau Syekh itu Al-Haytami. Kalau Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, la'allahu fi kitabi Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Beliau punya kitab namanya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Az-Zawajir, yakni hal-hal yang Zawajir itu menghentikan, ya, an Iqtirafil Kabair, dari menerjang dosa-dosa besar, ya. Seingat saya nama kitabnya itu. Rahimahullah, semoga merahmati ing Syekh Ahmad bin Hajar. Allah la tabudu hormatu, tidak jauh hormatu apa haramnya hal tersebut bi ghairi dzalikal qasdi. Jadi menurut Imam Hajar, ya kalau ada yang ngomong diharamkan, ya tidak jauh, yakni la tabudu anis sawabi, la tabudu hormatu, tidak jauh apa hormatu haramnya, ya haram lah, minimal haram, sekalipun tidak tujuan untuk melecehkan. Wa kadza yukafaru man syatama, tidak kafir tapi haram. Wa kadza yukafaru man syatama, begitu juga yukafaru, dikafirkan sapa man, seseorang syatama yang misui sapa man. Misu itu mencaci maki sapa man nabiyan, yang seorang nabi, au malakan, atau seorang malaikat, au qala, atau berkata sapa man, aku nu qawadan, insyaallah itu aku nu, ada sapa aku, qawadan itu orang yang qawadan, orang aku nu qawadan, aku nu ono, ada sapa aku, qawadan itu seorang yang yang germo. Qawadan itu apa? Mucikari. Tahu? Germo tahu?
bahasa Jawa mucikari, yakni orang yang ngumpulin laki-laki perempuan untuk berzina, ya, mengumpulkan laki-laki perempuan untuk apa? Berzina, perantara laki-laki perempuan untuk melakukan apa? Perzinahan. Insyaallah itu juga salat sebuah aku, itu juga melecehkan sholat. Aku akan menjadi seorang germo jika aku sholat. Jika aku sholat, saya akan menjadi mucikari. Nah, itu kan melecehkan sholat. Sekalipun tidak dilakukan, tapi perkataan itu melecehkan sholat. Ya tidak. Ya, atau jika aku masuk Islam, aku berarti jadi penjahat. Nah, itu menghinakan Islam. Jika aku rajin ngaji, aku jadi teroris. Sama aja. Jelek-jelekan orang ngaji, jelek-jelekan sholat, jelek-jelekan. Ada apa enggak kira-kira orang seperti itu? Jika, tapi kalau jika ikut nomor satu kamu jadi teroris, ya enggak lah, kayak gitu kafir yang enggak. Tapi kalau urusannya ngaji, sholat, ada syariat, ada apa, lah itu bisa murtad. Makanya ini pilpres jangan dikait-kaitan dengan kafir, murtad, apa, enggak. Udah itu urusan, apalagi semuanya muslim gitu ya, nggak usah dikait-kaitan. Kalau iya nggak usah dikait-kaitan, nggak usah yang nomor 2 itu eh, setengah fasik atau apa, nggak usah dikait-kaitkan dengan agama lah, nggak usah. Eh, itu imannya tipis atau apa, nggak usah disangkut-sangkutin kayak gitu. Loh, kenapa kamu nggak mau nomor 2, nomor 3? Nah, saya kan senangnya nomor 1. Gitu. Ya urusannya gitu aja, saya nggak usah ngomong ngomong apa gitu, itu nggak usah diikut-ikutan ya. Auma asabtu khair, auma asabtu, maka tidak akan mengenai sapa aku khairan ing ing kebaikan. Atau dia berkata ma'asabtu khairan mundu salat, itu salah tadi ya. Ma'asabtu khairan mundu salat, ma'asabtu tidak akan mengenai sapa aku khairan ing kebagusan mundu salat itu semenjak salat sapa aku. Jadi semenjak salat aku tidak pernah dapat kebaikan. Hmm. Itu menghilangkan salat kayak gitu. Semenjak muslim aku semakin fakir. Semenjak masuk Islam aku semakin fakir, semakin miskin, semakin bodoh. Gak usah dikait-kaitkan dengan Islam. Kebodohan ya kamu sendiri. Fakir, sudah kamu sendiri. Gak ada kaitannya dengan Islam. Kalau kemudian orang-orang Muslim fakir-fakir, miskin-miskin, orang-orang kafir, kaya-kaya, itu bukan karena Muslimnya, bukan karena kafirnya. Karena pokoknya ya ini perkataan yang menempelkan keburukan kepada, ya kalau ini ya menempelkan keburukan atau melabel keburukan terhadap Islam, terhadap apa, meskipun itu semua bisa merusak iman kita. Makanya jangan sampai melecehkan orang-orang Muslim. Orang-orang Islam sih dibilang susah. Nah ya mending orang-orang jangan, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan Islam, dengan kaum muslimin, dengan nggak usah disangkut-sangkutkan dengan apa? Dengan keburukan. Itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam kalau tujuannya menghina Islam.
Au as-sholatu la tasluhu li biqasdil ikhlas. As-sholatu utawi salat itu la tasluhu ora layak apa salat ya, ora patut apa salat li buat aku. Salat itu enggak pantas salat. Nah, salat itu kan untuk orang-orang miskin. Saya aja orang kaya masa suruh salat. Kayak gitu keluar dari Islam. Menghina salat. Biqasdil istighfafi dengan tujuan meremehkan pihak terhadap salat awil wal istizai dan guyung-guyung ya ini menghinakan salat awis istihla litarkihah atau menganggap halal meninggalkan salat awit tasyaumi atau tasyaum itu merasa mendapat sial ya awit tasyaumi atau merasa sial biha dengan sholat awit tasyaumi atau merasa sial biha dengan sholat ini gara-gara aku sholat ini malah jadi bangkrut malah jadi keluar dari Islam qala li muslimin atau berkata dia li muslimin pada seorang muslim ana aduka utawi aku iku aduka musuhmu wa adu nabika dan musuh nabimu itu juga keluar dari Islam auli syarifin atau kepada seorang syarif. Syarif itu tadi ya kemarin sudah kita sebut syarif itu salah satu gelar seseorang yang keturunan ya keturunan Nabi atau keturunan Hasan Husain ya. Li syarifin anak aduka aku musuh wa adu jaddika dan musuh mbahmu muridan hal yang menginginkan sopo dia ini orang yang berkata ini an-nabiyya ing nabi mbahmu yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam au yaqula syai'an min nahwi hadil alfaz atau berkata dia syai'an ing sesuatu min nahwi hadil alfadhi dari seperti lafaz-lafaz ini al-basyiati yang buruk al-basyiati yang buruk asyani'ati yang buruk banget buruk sekali buruk sekali itu apa nggak ada selain kata-kata buruk ya jelek sekali buruk ya sifat buruk waqad hatta Syekh Ahmad Ibn Hajar al-Qadiyat dan benar-benar telah membilang Syekh Syekh Ahmad Ibn Hajar wal Qadiyat dan Qadiyat Imam Qadiyat rahimahumullah semoga merahmati huma ing Imam Ibnu Hajar dan Imam Qadiyat Allah subhanahu wa ta'ala mahdi Allah fi kitabihima di dalam kitab dua kitab beliau berdua Al-I'lam wa Syifa. Al-I'lam yakni kitab Al-I'lam. Al-I'lam yakni Al-I'lam bi qawatil Islam Ibnu Hajar. Al-I'lam bi qawatil Islam. Memberitahu tentang hal-hal yang memutus Islam. Wasyifa dan kitab Asyifa. Asyifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Karangan Asyifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Karangan Qadiyah. Syai'an katsiran sesuatu yang banyak. Bayam bagi al-ittilam ali. Bayam bagi maka sayukjanya al-ittila'u apa melihat alaihi padanya
pada itu ma'adahu Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Qadhi ya di dalam ya kalau kalau kita kepengen lebih banyak lagi contoh-contohnya lihat di ya lihat contoh-contoh perkataan-perkataan yang buruk yang bisa mengantarkan seseorang keluar dari Islam ya, persilahkan lihat buku aslinya buku rujukannya yakni kitab Al-I'lam di Qawatil Islam ya dan apa tadi Asy-Syifa bihuquqil Mustafa. Fa inna man lam ya'rif asyar yaqaf. Fa inna man ay li anna man. Fa-nya bermakna ta'lil karena huruf jar itu huruful jar yanubu ba'duha ba'd. Huruf jar itu bisa mengganti yang satu dengan huruf yang satu mengganti yang lain. Fa inna man lam ya'rif asyarra karena sesungguhnya orang lam ya'rif yang tidak mengetahui man asyarra yang keburukan yaqaf fi maka akan jatuh sapa man fihi di dalam syar. Wahasilu aktsari tilkal ibarat utawi konklusine kebanyakan ungkapan-ungkapan tersebut yaji itu kembali apa hasil aksari tilkal ibarat ila annakula aktin kembali kepada bahwa sesungguhnya semua keyakinan ila annakula aktin kembali yarji'u kembali apa semua itu semua ucapan atau ungkapan tersebut semua kembali ibarat itu ungkapan ya perkataan ungkapan tersebut kembali ila annakula aktin kepada bahwa sesungguhnya semua keyakinan au fi'lin atau semua perbuatan au qaulin atau semua ucapan ya dulu yang menunjukkan alastihanatin yang menunjukkan pada meremehkan awis istighfafin atau hina ya tihanatin menghina ya menunjukkan pada penghinaan awis istighfafin atau melecehkan billahi terhadap Allah aku tubi atau kitab Allah atau rasulih atau rasulullah atau malaikati atau malaikat Allah atau sya'irihi atau syiar-syiar agama Allah atau ma'alim dini atau tanda-tanda agama Allah atau ahkami atau hukum-hukum Allah atau janji Allah atau ancaman Allah kufrun semua itu adalah kekafiran ya. Jadi semua keyakinan, perbuatan, ucapan semua yang menunjukkan menghina Allah, Rasulnya dan seterusnya, menghina Islam semuanya itu kufur atau maksiatun. Kalau tidak sampai kufur maksiatun dosa ya. Maksiat itu durhaka. Durhaka kepada Allah. Fal yahdar, maka hendaklah takut al insanu sapa seorang manusia, seseorang mendalika dari hal itu. Juhdahu dengan seluruh upayanya ya dia hendaklah waspada sapa ansanu seseorang mendalika dari semua itu judau dengan kesungguhannya dengan seluruh kesungguhannya jadi sungguh-sungguh waspada sungguh-sungguh takut sungguh-sungguh menghindari semuanya hal itu ya. Judau dengan sepenuh kesungguhannya faslun ada faslun yajibu alaman waqa'at minhu riddatun. Jam kok cepet banget jam 10 bener? Setengah 10. Berapa halaman ini? Baru 9 halaman. Sekarang banyak banget. Faslun hada faslun yajibu wajib alaman atas seseorang waqa'at yang
waqa'at terjadi minhu dari man. Riddatun, apa yang terjadi? Riddatun apa? Murtad. Ya, terjadi. Apa yang wajib? Jadi al-audu kembali. Fauran hale seketika ilal islami, kembali kepada Islam. Jadi orang yang jatuh waqa'at terjadi atau jatuh minhu riddatun apa murtad. Jadi waqa'at terjadi riddah, terjadi sifat murtad pada seseorang, maka dia wajib seketika kembali kepada Islam. Caranya gimana? Bin nutqi, dengan mengucapkan bisyahadata ini, mengucapkan syahadat dua, wal iqla'u dan mencabut diri amma dari sesuatu, waqa'at yang terjadi bihi pada orang, ya, amma dari sesuatu, waqa'at, ya, yang terjadi bi sebab ma apa aridatu murtad, maka secepatnya dia mencabut itu yakni ya menahan diri, ya, tidak diulang lagi. Nah, wajibu alih nadam, wajib dan wajib alih padanya, pada man waqa'at itu man anadamu, apa yang wajib anadamu menyesali alama atas sesuatu saudara yang muncul apa ma, atau saudara yang keluar apa ma boleh, minhu, atau saudara terbit apa ma boleh, yang muncul apa ma minhu dari dia, orang tersebut. Dia wajib menyesali atas apa saja yang muncul dari dirinya. Wal azmu, dan wajib azam, punya keinginan kuat, ala Allah yauda, untuk tidak kembali sepeman limislihi pada semisalnya masodaro minhu, ya, wajib untuk punya keinginan kuat untuk tidak mengulangi yang semisal itu. Wa qadha ma fatahu, dan wajib pula membayar sesuatu fata yang terlewatkan apa mahu ing orang tersebut, hu ing man waqa'at min wajibati syar'i, dari kewajiban-kewajiban syariat. Jadi kalau dia ada hal yang terlewatkan setelah murtad itu, misalnya tidak sholat selama 5 hari misalnya, dia wajib mengqadhani sholat yang ia tinggalkan di saat murtad itu, ya, 5 hari. Ya. Wow, anu kok saya di saat setelah mengucapkan itu masih sholat kok. Nah, ketika dia masih sholat, dia kan sudah kembali ke Islam. Ya, dia masih sholat, dia ketika tasyahud kan sudah ada syahadat. Ya, kalau dia kembali lagi ya sudah dia masuk Islam lagi. Kemudian kalau dia seorang murtad, amalnya terhapus apa enggak? Kalau dia matinya murtad ya terhapus. Kalau dia kembali Islam lagi ya enggak. Ya. Apalagi kalau dia tidak merasa mengucapkannya sih, kan ada yang apa, orang yang suka eh, guyonan itu, ya, suka candaan, ngomong-ngomong aja, loh tadi saya ngomong apa, nggak sadar, ya, semoga diampuni, ya. Kalau apakah mengucapkan syahadatnya nunggu nanti sholat? Ya nggak usah nunggu sholat lah. Ya kalau misalnya jam sekian saya tadi murtad, ya, apa nunggu nanti sholat kan juga baca syahadat? Ya saya langsung aja syahadat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Itu lebih baik seperti itu. Ya kalau mati ya kan, istighfar, langsung bertobat, menyesal. Fitil kalmudati, mengkodoni, membayar kewajiban syariat pada fitil kalmudati, pada masa tersebut. Kalau 7 hari murtad, ya kewajiban syariat di 7 hari itu dibayar.
Fa'ilam yatub, maka jika tidak bertobat sapa man waqat. Wajabat istitabuhu, wajabat maka wajib istitabuhu apa minta tobat orang tersebut, ya. Maka harus di istitabah itu yakni dimintai tobat. Kalau dia tidak mau tobat sendiri, ya wajib orang dekatnya, atau hakim atau orang dekatnya untuk nyuruh dia supaya tobat. Jadi minta dia supaya bertobat. Tobatlah, tobat cepat. Kamu ngomong nggak baik itu. Istighfar, tobat. Itu, ya. Jadi kita ingatkan, ya. Kita ingatkan pelan-pelan kalau dia, ya, kamu yang kamu ucapkan tadi itu menurut Sulam Taufik itu bisa mengeluarkan kamu dari Islam. Ya, istighfar, nggak baik itu apa? Melecehkan Islam, merendahkan Islam. Kamu bisa murtad. Kita jangan ngomong kamu murtad, jangan, kamu bisa murtad. Ya. Kalau tujuannya melecehkan, ya, cepat istighfar dan baca syahadatain. Ya, seperti itu aja. Ini wajib kita nyuruh dia bertobat, minta dia bertobat atau nyuruh dia. Wala yuqbalu minhu ilal Islam, dan tidak diterima minhu dari dia man waqa'at ilal Islam kecuali Islam. Awil qatlu, atau dibunuh. Jadi kalau orang murtad itu kalau disuruh tobat nggak mau, disuruh kembali Islam nggak mau, maka dibunuh menurut hukum Islam. Ini negara Islam, ya. Karena apa? Dia menghinakan Islam, maka tidak boleh orang menghinakan Islam. Kalau orang Islam dihinakan, negara diam saja berdosa, ya kan? Jadi kalau ada orang yang melecehkan Islam harus disuruh bertobat. Jangan dibiarkan, apalagi di panggung-panggung, apalagi di media sosial secara vulgar orang melecehkan Islam. Jangan dibiarkan. Itu bagian dari pembelaan kita terhadap Islam. Jangan dibiarkan orang melecehkan Islam. Harus kita suruh tobat dia. Nah, kalau nggak mau, di sini nggak ada bunuh, nggak ada di sini. Ya kita laporkan ke polisi, ya, supaya kapok. Jadi awil qatlu ini atau dibunuh ini tidak boleh sembarangan bunuh. Nanti habis ngaji sini, kemudian ketemu orang yang murtad langsung babes. Kenapa? Ya, itu habis jadi setoha itu. Kalau nggak mau masuk Islam, kamu mau Islam? Nggak mau, langsung tuj. Kan itu awil qatlu. Nah, ini yang melakukan, yang membunuh ini bukan orang per orang, tapi apa? Tapi negara. Ya, negara, bukan orang per orang. Ini hukum negara. Begitu juga ada zina, kemudian dirajam. Nggak boleh merajam sendiri. Nggak boleh. Loh, saya kan mau di pondok, ada santri yang berzina, ya sudah saya rajam, atau saya apa? Fajliduhum. Azani itu azani fajlidu kulah wahid minhuma mi'ata. Sudah, sana bawa penjalin ke sini, bawa gebuk ke sini, saya ya, nggak boleh rame-rame kita gebukin, kita pecut, nggak boleh melakukan sendirian, ya. Tapi dilaporkan ke Ustaz, dilaporkan paling cuma ditangkap dong. Malah nanti di sana malah dinikahkan. Berzina dinikahkan. Malah senang dia. Kita gebukin dulu aja. Gimana? Main hakim sendiri kita, ya. Kita bisa dipolisikan di sini. Ya, lah gimana ini? Ya, orang-orang suruh, ya kita beri pemahaman dulu, kita dakwai dulu supaya semua itu sadar dengan hukum Islam, supaya negeri kita ini semuanya nanti yang jadi
pejabat-pejabat itu sadar hukum Islam, kemudian menerapkan hukum Islam, maka pilihlah nomor jangan bermalu sendiri ya. Sekarang Indonesia itu bukan ya, tapi sah-sah saja kalau sebuah provinsi kemudian sepakat menerapkan hukum Islam, boleh nggak? Boleh ya, seperti di Aceh ya. Di Aceh ada hukum potong tangan apa nggak? Rajam ada, rajam sampai mati. Oh enggak, silet aja ya. Melanggar Pancasila apa enggak? Huh? Hukum enggak, hukum rajam, dilempari batu sampai mati. Kalau zina muhsan bertentangan dengan hak asasi. Belum ada ya berarti di sini ya. Wabatola biha somuh, wabatola dan batal biha sebab riddah somuh, apa yang batal apa somuh, puasanya orang tersebut, watayamumu dan tayamum orang tersebut, wanikahu dan nikah orang tersebut batal. Jadi orang murtad itu nikahnya batal. Waduh, kalau batal ya harus nikah lagi, dinikahkan lagi, diperbarui nikahnya. Kasihan ya. Ya iya, harus dinikahkan kembali. Batal nikahnya. Ini ada atau langsung masuk Islam batal apa enggak? Ini wanikahu apa? Qabla dukhuli. Ini sebelum dukhul. Dukhul itu sebelum berhubungan suami istri batal. Kalau sudah terlanjur punya anak apalagi. Ya, bukan hanya terlanjur berhubungan, tapi terlanjur punya anak. Makanya ketika mau dinikahkan itu di sini disyahadatkan dulu. Mbok-mbokan pernah ngomong murtad tetapi nggak ngerti. Makanya di sini luar biasa itu. Hati-hatinya kiai kita, ulama kita di sini kalau mau nikah itu disyahadatkan dulu. Maka jangan ngomong, "Mak, mau nikah kok ada asyhadu alla ilaha illallah, ada astagfirullahaladzim. Dalilnya mana?" Aduh, nggak tahu ngaji lah ngomong kayak gitu ya. Itu adalah karena orang kita itu banyak ya orang awam, khawatir melakukan sesuatu yang membuat mereka itu keluar dari Islam, tidak sadar. Oleh karena itu Pak Naib sebelum mengakadkan itu disuruh astagfirullahaladzim, tobat dosamu akeh banget, banyak banget, ayo tobat dulu, astagfirullahaladzim ya, bareng-bareng ya. Tapi ya tidak kasar kayak gitu ya. Ya, mari kita bertobat ya, semoga nikahnya diberkahi gitu ya. Ya, jangan jangan ya itu tobat kan nggak ada salahnya. Ya nggak ada salah. Ya tidak wajib ya, tidak wajib harus istighfar, harus syahadat yang enggak. Itu tadi yang jaga ini orang awam atau orang yang tidak tahu, dikhawatirkan melakukan hal-hal yang mengeluarkan dia dari Islam. Jadi sebelum dukhul batal. Makanya jadi ketika diakati kok dia masih murtad batal, atau dia pernah murtad batal, nikahnya enggak jadi. Tapi kalau sudah terlanjur dukhul, sudah jadi suami istri, ya dia sudah berhubungan suami istri, bagaimana? Wakada ba'dahu. Dan begitu juga batola nikahu ba'dahu ba'da dukhul, setelah berhubungan suami istri. Ilam ya'ud ilal Islam. Ketika tidak kembali, ilam ya'ud, ketika tidak kembali sopo orang tersebut, ya,
man waqa'a. Ar-riddah tadi ilal Islam, man waqa'at man waqa'at min riddah, tidak kembali ilal Islami, kepada Islam. Fil iddati, di masa iddah. Fil iddati, di masa penantian, di masa iddah. Jadi tidak kembali di masa iddah, maka batal nikahnya. Jadi sudah terlanjur berhubungan suami itu kan terus dipisah, dia murtad sih. Ternyata orang tersebut liberal misalnya, meyakini Al-Quran itu tidak asli, dia keluar dari Islam, dia sudah dipisah, batal nikahnya. Jadi berarti tertolak. Iddahnya berapa lama ini? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Iddahnya tiga sucian. Dia ketika pas tolak tadi, pas batal nikahnya, tolak itu, tertolak itu suci, haid beberapa hari haid, terus suci lagi, terhaid lagi, terus suci lagi. Suci yang ketiga ini kok tidak langsung kembali kepada Islam, maka pisah. Wala pisah nikahnya langsung dipisah. Wala yasihu abdu nikahi, dan tidak sah akdu nikahi apa akad nikahnya man waqa'at min riddah. Orang murtad ini akad nikahnya tidak sah. Wa tahrumu dzabihatu, dan haram dzabihatuhu, apa hewan sembelihannya orang murtad, ya. Man waqa'at min riddah, ya orang murtad. Wala yarithu, dan tidak bisa mewaris. Tidak bisa mewaris. Orang murtad itu orang kafir, tidak boleh mewarisi orang tuanya, atau ya tidak boleh mewarisi orang muslim, ya. Tidak bisa mewaris dari saudaranya atau orang tuanya, ya, yang muslim. Wala yurasu, dan tidak bisa diwarisi. Tidak bisa diwaris, wala yurasu, dan tidak diwaris. Tidak bisa mewarisi dan tidak bisa diwaris. Jadi kalau seorang bapak murtad, maka hartanya nggak bisa diwaris anaknya. Nah, seorang anak murtad, dia tidak bisa mewarisi harta orang tuanya yang muslim. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolati sapa alaihi murtad. Wala yughassalu, dan tidak mandiin sapa orang murtad. Man waqa'at min riddah, itu orang murtad. Wala yukafanu, dan tidak dikafani sapa orang murtad. Enggak perlu dikafani, ya langsung dimasukkan ke liang lahat gelundeng gitu aja sudah. Di ya kayak tentara Israel itu. Kayak hewan mati, ya. Wala itu, wala yudfanu, dan tidak perlu dikubur. Orang-orang mau dibuang sana, dibuang di hutan, ya. Wa maluhu fai'un, utawi hartanya orang murtad itu fai'un, itu harta harta yang dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada kaum muslim dan selama Allahu Allahu gimana? Min ahlil qura walillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili kaila yakuna dzulatan minal aghniya. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi tidak diwaris. Faslun, hadza faslun. Berhenti sebentar ya. Apa langsung? Lanjut apa berhenti sebentar? Sebentar aja, 10 menit aja ya. 10 menit aja. Break 4 jam maksimum. Kita lanjutkan sampai jam 11, kemudian istirahat sampai jam 1. Insyaallah. Kita break sebentar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.